Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar hebat? Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Bapak Pak Ismail Hasan Baizuri ya, dengan pembelajaran IPA terpadu ya, materi yaitu gelombang. Nah, pastinya kalian sudah tahu ya, sudah mengenali tentang gelombang. Apa itu gelombang, seperti apa itu gelombang. Contohnya pasti kalian juga tahu bahwasanya ombak tuh memiliki gelombang ya. Kemudian cahaya juga memiliki gelombang. Tali juga bisa bergelombang. Bahkan tubuh kita juga bisa bergelombang. Nah, jadi apa sih yang namanya gelombang itu? Dan seperti apa gelombang? Nah, kita bahas ya di sini ya. Simak baik-baik ya videonya. Nah, pada materi gelombang sendiri nanti kalian akan mempelajari, yaitu poin pertama tentang pengertian gelombang. Poin kedua itu macam-macam gelombang. Yang ketiga, besaran dalam gelombang. Yang keempat, sifat-sifat gelombang. Yang kelima, contoh soal. Dan nanti yang terakhir ada tugas. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Oke, langsung saja yang pertama yaitu pengertian gelombang. Nah, definisi atau pengertian gelombang sendiri di sini ada dua ya. Pertama yaitu gelombang adalah bentuk gangguan atau getaran yang menjalar atau merambat. Jadi pengertian pertama tentang gelombang itu ya, jadi gelombang itu sebuah gangguan atau getaran ya yang menjalar atau yang merambat. Kemudian definisi atau pengertian yang kedua bahwasanya gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Jadi tidak hanya sekedar merambat saja suatu gelombang itu, gelombang juga membawa energi. Kemudian gelombang ini merupakan salah satu cara perpindahan energi ya, bisa disebut juga sebagai media perpindahan energi. Kemudian benda atau zat tempat merambatnya gelombang itu disebutnya medium atau media rambat lah ya. Nah, selanjutnya dalam perambatan energi melalui gelombang, hanya energinya saja yang berpindah, tidak disertai dengan materi atau zatnya. Jadi yang berpindah itu pada gelombang energinya ya, bukan zatnya atau materinya. Jadi seperti itu untuk pengertian gelombang sendiri. Selanjutnya ada macam-macam gelombang. Nah, gelombang di sini ada 3 penggolongan. Golongan pertama itu berdasarkan medium rambatnya. Golongan yang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Dan golongan yang ketiga berdasarkan amplitudonya. Nah, yang pertama itu berdasarkan medium rambatnya. Nah, itu ada 2 gelombang. Pertama gelombang mekanik dan yang kedua gelombang elektromagnetik ya. Selanjutnya penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Nah, ini juga sama, ada 2 gelombang, yaitu pertama gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Dan penggolongan yang ketiga berdasarkan amplitudonya. Nah, di sini juga terbagi menjadi 2 atau ada 2 gelombang, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, kita bahas satu-satu ya. Gelombang mekanik. Nah, mekanik pasti identik dengan kendaraan bermotor ya, motor, mobil dan yang lainnya. Nah, tapi dalam gelombang juga ada yang namanya gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini adalah gelombang yang membutuhkan medium atau media untuk merambatnya. Artinya, jika tidak ada media atau medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Contoh gelombang mekanik sendiri yaitu gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Nah, contoh di sini gelombang bunyi, medianya apa? Medianya udara, ya, atau angin. Yang kedua, gelombang tali, medianya apa? Ya talinya, ataupun tambang, ya. Dan gelombang air laut, medianya apa? Ya pastinya air dong.
Nah, jadi seperti itu ya, gelombang mekanik itu gelombang yang perlu media untuk merambat. Seperti itu ya. Nah, pada gambar juga di sini terlihat yang sebelah kiri itu merupakan contoh gelombang bunyi, yang tengah itu gelombang tali ya. Seutas tali di mana dihempaskan naik turun ke atas ke bawah sehingga menghasilkan gelombang. Nah, dan ujung yang satunya itu diikat ya kepada tiang ataupun pohon. Dan yang paling kanan sana ada gelombang air laut. Nah, jadi anak-anak seperti itu ya gelombang mekanik sendiri ya. Nah, selanjutnya ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini sifatnya dia memiliki energi di mana sering digunakan untuk media alat biasanya ya, di rumah sakit khususnya. Kemudian gelombang elektromagnetik ini pengertiannya sendiri yaitu gelombang yang tidak membutuhkan media atau medium untuk merambatnya. Nah, beda ya dengan gelombang mekanik. Kemudian artinya gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Jadi tanpa media pun dia bisa merambat. Contohnya sendiri yaitu ada gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Nah, gelombang-gelombang ini biasa digunakan ini di alat-alat rumah sakit ya, seperti ronsen ya, kemudian ada USG, CT scan, dan yang lain-lain. Nah, begitupun gelombang ini tuh ada juga di alat elektronik ya, yang dimana tidak terlihat oleh mata kita. Nah, di sini ada yang namanya gelombang ya, di bagian kiri itu ada gelombang ya. Di sana ada sinar gamma sampai gelombang radio. Nah, jadi gelombangnya seperti itu. Kemudian di sana ada keterangan bahwasanya kalau semakin ke kiri itu energinya semakin bertambah, artinya semakin besar, dan kalau ke arah kanan itu panjang gelombangnya bertambah atau semakin besar. Jadi kalau ke arah gelombang radio, panjang gelombang itu semakin besar, sedangkan energinya semakin kecil. Sedangkan ke arah sinar gamma, di sana energinya akan semakin besar, namun panjang gelombangnya akan semakin kecil. Nah, secara bentuknya sendiri. Nah, di gambar sebelah kanan ya ada animasi yang bergerak. Nah, di sana ada gelombang radio di sini ya. Nah, ada modulatornya, ya modulasinya, pembawanya ya. Carrier-nya itu pembawanya. Nah, itu modulatornya. Kemudian ada amplitude modulation atau AM. Nah, ini pada gelombang radio. Ada AM, ada FM ya. Sedangkan FM sendiri di bawah frequency modulation. Nah, jadi seperti itu anak-anak untuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada gelombang transversal. Nah, gelombang transversal sendiri di sini adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Tegak lurus di sini artinya membentuk 90 derajat. Nah, lebih jelasnya bahwasanya tegak lurus di sini adalah, nah di sana arah getar dan arah rambatnya kan tegak lurus. Artinya seperti ini, bisa dicontohkan atau diibaratkan seperti ini. Nah, arah getarnya itu ke arah atas bawah ya, sedangkan arah rambatnya itu ke arah kanan atau ke kiri, sehingga akan membentuk sudut 90 derajat atau bisa disebut dengan tegak lurus. Nah, contoh gelombang transversal sendiri adalah gelombang tali, cahaya, seismik sekunder, dan sebagainya. Nah, di sini ada animasi juga, ada gambarnya sebelah kiri. Nah, ini gelombang transversal ini gelombang bisa banyak juga disebut dengan gelombang sinus atau kosinus ya. Sinusoidal ya. Nah, dia naik turun. Nah, dia memiliki puncak dan memiliki lembah. Seperti itu ya. Yang ke atas itu puncak atau bukit,
dan sedangkan yang ke bawah namanya lembah. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini untuk satu panjang gelombang sendiri atau satu lambda sendiri yaitu satu puncak atau satu bukit, satu lembah. Nah, itu merupakan satu lambda atau satu panjang gelombang. Sedangkan amplitudonya sendiri, nah di sana ada yang namanya garis awal dia diam ya. Yang garis biru atau yang titik-titiknya. Nah, kemudian si puncak atau lembah sendiri yang dasar itu ya, itu namanya amplitudo. Jadi ditarik dari garis yang biru atau ke titik-titik itu ke arah puncak atau ke arah dasar lembah. Nah, itu namanya amplitudo. Ya. Jadi seperti itu ya. Amplitudo itu simbolnya A, sedangkan lambda, nah di sana ada simbolnya lambda ya. Nah, itulah anak-anak untuk gelombang transversal. Kemudian ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Nah, beda ya dengan tadi transversal. Kalau transversal itu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan longitudinal atau gelombang longitudinal sendiri, dia sejajar. Artinya kalau ke arah kanan ya kanan semuanya ya. Baik itu arah getarnya maupun rambatannya. Nah, ciri-ciri gelombang ini adalah rapatan dan adanya renggangan. Contoh gelombang longitudinal ini adalah gelombang bunyi, pegas atau per ya, dan seismik primer. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini seperti per atau pegas ya, dimana ketika kita hempaskan ya boleh ke depan, ke belakang atau ke atas, ke bawah. Dan juga ada mainan namanya, Bapak dulu lupa ya. Ini dimana dia akan terjadi dan rapatan. Nah, yang regangan itu berarti dia mengalami meregang ya. Sedangkan rapatan mengalami rapatan. Nah, di mana untuk panjang gelombangnya sendiri, satu panjang gelombang atau satu lambda itu yaitu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Berbeda dengan tadi transversal. Kalau transversal satu bukit satu lembah, sedangkan untuk longitudinal satu lambda itu adalah satu rapatan satu regangan. Nah, jadi seperti itu anak-anaknya untuk gelombang longitudinal. Kemudian ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya setiap titik yang dilalui gelombang amplitudenya akan selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan di sini adalah gelombang air. Ya, jadi dia akan sama A-nya atau amplitudonya. Nah, kemudian ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama. Nah, kalau tadi gelombang berjalan amplitudonya saja yang sama. Sedangkan pada stasioner di sini adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Nah, kemudian titik yang bergetar dan amplitudo maksimum disebut perut. Jadi ada yang namanya perut, sedangkan titik bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul. Jadi perut itu ya yang membentuk bukit dan lembah. Nah, sedangkan yang simpul sendiri itu dia yang membentuk X itu ya. Ketemunya garis dengan garis ya setelah bukit ataupun setelah lembah. Jadi seperti itu ya untuk gelombang stasioner. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini saja ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, jadi itulah anak-anak pengertian dari gelombang sendiri dan macam-macam gelombang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.